Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinka Salsabila, NIM 193131045. Saya mahasiswa YIN Surakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas 3B. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Perkembangan Sosial Emosional yang dibimbing oleh Bapak Hasan Ubaidillah, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan diri dengan situasi. Ini berada pada usia 5-6 tahun. Sebelumnya saya akan menjelaskan ruang lingkupnya terlebih dahulu, yaitu kesadaran diri. Kesadaran diri adalah aspek pertama yang menjadi dasar jika pencapaian perkembangan sosial emosional. Kesadaran diri merupakan kemampuan seorang anak untuk mengenali perasaan dan mengetahui alasan perasaan tersebut terjadi, serta pengaruh perilaku individu terhadap orang lain. Kesadaran diri ini biasanya ditemukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti perasaan positif dan negatif, seperti perasaan merasa bersalah dan perasaan senang. Selanjutnya yaitu penyesuaian diri. Apa sih penyesuaian diri itu? Penyesuaian diri adalah kesanggupan anak untuk dapat bereaksi secara efektif dan harmonis terhadap realitas sosial dan situasi sosialnya, serta dapat membangun hubungan sosial dengan baik dan sehat. Cara menanamkan sikap menyesuaikan diri dengan situasi. Yang pertama, mendiskusikan tujuan kegiatan ke supermarket. Jadi kita tuh sebelum ke supermarket, kita harus melakukan diskusi pada anak, yaitu menanyakan apa yang ingin dibeli, apa yang ingin dilakukan, terus kebutuhan apa aja yang kurang dan akan dibeli di supermarket. Yang kedua, mendiskusikan aturan perilaku. Jadi kita mendiskusikan, bilangin kepada anak, jangan nakal, terus beli kebutuhan secara secukupnya, tidak boleh lari-larian, harus menjaga kebersihan, dan membuang sampah pada tempatnya. Terus mencontohkan, jadi kita sebagai guru juga mencontohkan, jangan hanya membilang kepada anak, tapi kita harus mencontohkan bersikap tenang di situasi yang baru. Yang keempat, mencontohkan sikap yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, seperti kita harus sabar, terus harus tenang di sana, tidak boleh membuat kegaduhan, tidak boleh membuang sampah, harus menjaga kebersihan, seperti itu. Yang kelima, bersikap sabar dan tenang untuk mengantri. Kita harus mengajarkan kepada anak disiplin dalam mengantri sejak dini. Jadi itu kita kalau ke supermarket harus sabar untuk mengantri, menunggu giliran, nggak boleh serobot-serobot, nggak boleh menyelip-nyelip, seperti itu. Yang keenam, memperlihatkan kehati-hatian kepada orang yang belum dikenal. Seperti kalau kita bilang kepada anak, kalau ada orang yang belum dia kenal, itu jangan ditanggepin. Terus harus bilang kepada guru atau orang tuanya, ibu ada yang menanya kepada saya tapi saya tidak kenal, seperti itu. Harus selalu dibimbing oleh orang yang lebih dewasa. Terus yang ketujuh, anak disilakan berbelanja sesuai dengan keperluan atau uang yang mempunyai. Seperti anak tidak dituruti keinginannya, mau ini, mau itu, beli ini, beli itu. Jadi anak tuh diberi sesuai dengan yang ada gitu, uang yang ada, terus atau enggak kebutuhan yang mereka perlukan, bukan yang mereka inginkan. Terus yang kedelapan, setelah kegiatan guru menanyakan perasaan anak, itu guru akan menanyakan bagaimana kegiatan hari ini, senang tidak, bahagia tidak. Terus yang kesembilan, guru akan memberikan penguat berupa kata bangga. Jadi kita sebagai guru memberikan, wah kalian hebat sekali, kalian bisa tidak membuat gaduhan, terus kalian bisa tertib, kalian hebat, pokoknya seperti itu. Selain berbelanja, juga ada contoh permainan yang dapat menyesuaikan diri dengan situasi. Yang pertama, ada gobak sodor. Kedua, boy-boyan. Ketiga, melompat tali. Yang keempat, petak umpet. Yang kelima, enggrang. Yang keenam, engklek. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu ada 4. Yang pertama, metode bermain, yaitu kesempatan langsung untuk anak merasakan bermain di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, metode demonstrasi, yaitu guru menunjukkan proses atau mempraktekkan suatu kegiatan. Yang ketiga,
metode bercerita, dan yang keempat yaitu metode bercakap-cakap. Selanjutnya yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik apa sih? Pendekatan yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mendapat pengalaman belajar yang berinisiatif, kreatif, mandiri, sesuai bakat dan minat kebutuhan anak melalui kegiatan berikut. Yang pertama, mengamati. Jadi anak mengetahui objek dengan cara mengamati, menggunakan indera melihat, mendengar, merasa, menghidup, meraba. Yang kedua, menanya. Anak didorong untuk bertanya baik tentang objek yang telah diamati maupun hal-hal yang belum ia ketahui. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Jadi mengumpulkan informasi dilakukan melalui beragam cara. Misalnya, melakukan, mencobakan, berdiskusi, menyimpulkan dari berbagai sumber. Yang keempat, menalar, yaitu kemampuan menghubungkan informasi yang sudah dimiliki dengan informasi yang baru diperoleh sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sesuatu. Yang kelima, mengkomunikasikan. Yang kelima yaitu mengomunikasikan, yaitu kegiatan untuk menyampaikan hal-hal yang dipelajari dalam berbagai bentuk. Misalnya bercerita, bergerak, menunjukkan hasil karya, berupa gambar, adonan, dan lain-lain. Ini adalah contoh model area dengan tema menyesuaikan diri dengan situasi dan dengan memperhatikan pendekatan saintifik, yaitu 5M. Yang pertama, mengamati. Yang kedua, menanyakan. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, menalar. Dan yang kelima, mengomunikasikan. Di sini, guru akan mendiskusikan tujuan kegiatan yang akan dilakukan di traditional market atau pasar tradisional. Di sini juga guru memberitahukan kepada anak-anak apa saja yang harus dibelanjakan dan dibutuhkan oleh anak-anak. Di sini guru menginformasikan kepada siswa bahwa di traditional market atau pasar tradisional, anak dapat membeli barang dengan cara tawar-menawar, dan anak juga dipersilakan untuk berbelanja keperluan sesuai dengan uang yang tersedia. Di sini guru akan membagi dua kelompok, yaitu kelompok putra dan putri. Setiap kelompok akan dibimbing oleh satu guru. Dan guru juga mendiskusikan aturan perilaku yang diharapkan di traditional market atau pasar tradisional. Di sini siswa akan mengamati sebuah objek pembelajaran, yaitu pasar. Apa sih pasar tradisional itu? Ada apa saja di pasar tradisional itu? Contohnya di pasar tradisional itu ada buah dan sayur. Seperti apa sih bentuk sayur? Bagaimana bentuk buah? Siswa dapat mengamati dengan cara melihat, meraba, dan membau bentuk dari sayur dan buah tersebut. Guru mengutamakan proses pembelajaran pada siswa. Pemaknaan ini bermanfaat bagi siswa untuk memenuhi rasa ingin tahunya, sehingga siswa menemukan fakta atau informasi bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran. Pemaknaan ini bermanfaat bagi siswa untuk memenuhi rasa ingin tahunya, sehingga siswa menemukan fakta atau informasi bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajarannya. Seperti contohnya, apa manfaat buah dan sayur,
macam-macam buah dan sayur, dan lain sebagainya. Guru juga bisa memberikan stimulasi agar siswa mau bertanya atau menginformasikan yang belum mereka ketahui sebelumnya. Ini adalah pembelajaran inti. Guru mengajak siswa ke traditional market. Di sini siswa akan belajar bersikap sabar dan tenang ketika harus mengantri dan menunggu. Siswa atau anak juga dipersilakan untuk berbelanja sesuai dengan keperluan dan uang yang tersedia. Di sini juga guru mencontohkan sikap tenang dan sikap memilah yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Ini kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh guru. Di sini guru mengajukan pertanyaan kepada siswa, menanyakan kegiatan apa yang telah dilakukan, perasaan hari ini setelah melakukan kegiatan, dan mendapatkan apa saja selama kegiatan berbelanja tersebut. Kamu mana belanjanya? Kita lihat coba misal. Oh iya. Nih ibu-ibu nih, ibu udah belanja apa aja bu? Dalam proses tanya jawab ini, guru menanyakan tentang informasi yang belum dipahami siswa untuk mendapatkan informasi tambahan dari guru. Refleksi guru yang akan diberikan siswa yaitu: 1. Memperbanyak interaksi dengan siswa. Yang kedua, membuat kegiatan di luar kelas agar siswa bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan baru atau situasi yang baru. Ketiga, memberi motivasi agar siswa percaya diri untuk memperlihatkan kemampuan dirinya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dadah, semoga bermanfaat.